Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi di kesempatan kali ini ya kita akan memberikan tutorial gimana caranya untuk trading spot. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman, pada dasarnya market kripto itu ketika kita berbicara ya terminologi trading itu ada dua jenis market. Satu adalah market spot dan kedua adalah market derivatif. Jadi market spot itu merupakan market ya di mana teman-teman hanya bisa membuka posisi perdagangan satu arah tanpa margin. Jadi ketika teman-teman mau berinvestasi, mau swing trading atau istilahnya holding suatu koin tertentu, teman-teman itu masuknya di pasar spot. Jadi teman-teman bisa memperoleh keuntungan ya ketika harga suatu aset itu naik. Jadi konsepnya ya di sini buy low and sell high. Tapi ya ketika teman-teman ingin ya memperoleh keuntungan dua arah, itu teman-teman bisa masuk ke dalam pasar derivatif. Jadi pasar derivatif itu merupakan suatu pasar ya di mana teman-teman bisa membuka posisi perdagangan dua arah. Jadi satu, teman-teman bisa melakukan pembelian ya atau long, yang artinya teman-teman akan memperoleh keuntungan ya ketika harga suatu aset naik. Tapi teman-teman juga bisa membuka posisi penjualan atau short. Jadi ketika harga suatu aset turun ya teman-teman akan memperoleh keuntungan. Itulah mengapa ketika teman-teman trading ya di dalam pasar derivatif itu ada yang namanya margin ya atau leverage. Jadi pada dasarnya teman-teman memperjualbelikan suatu kontrak ya. Jadi ada dua terminologi yang harus teman-teman pahami ya. Jadi ketika teman-teman trading di pasar spot ya, dalam tanda kutip ya, quotes on quotes, teman-teman itu punya barangnya ya. Barangnya itu ada di dalam kantong teman-teman. Tapi ketika teman-teman leverage trading itu teman-teman meminjam ya dengan cara ya memperjualbelikan ya suatu kontrak derivatif. Sehingga dalam tanda kutip ya, quotes on quotes, itu nggak ada barangnya ya, sehingga teman-teman harus memahami kalau kita lihat ya dari perspektif ya mungkin moral ya dan juga terkait dengan regulasi ya dan lain sebagainya, pasar spot yaitu di Indonesia itu sudah terregulated dan di sini salah satu platform trading spot ya yang bisa kita gunakan itu ada banyak ya, ada Indodax ya, teman-teman bisa gunakan toko kripto ya, teman-teman bisa gunakan Reku ya, teman-teman bisa gunakan platform yang lain juga. Namun di sini ya kita akan memberikan contoh itu cara menggunakan Indodax. Kenapa? Karena Indodax sama ya seperti platform lain, ini simple dan juga interface-nya itu easy to use. Jadi yang kita lihat ya, ini adalah laman ya utama dari Indodax. Jadi ketika teman-teman mau ya mendaftarkan diri untuk trading kripto, itu langkahnya sangat mudah sekali dan butuh waktu ya kurang dari 10 menit ya. Jadi pertama teman-teman di halaman utama nanti klik daftar ya, kemudian masukkan email dan juga password. Kemudian setelah itu teman-teman konfirmasi ya, setelah teman-teman konfirmasi ya, teman-teman nanti diminta ya KYC ya. KYC itu adalah know your customer. Jadi teman-teman menyerahkan ya identitas dan juga data dari teman-teman punya ya. Karena ini pasar spot ya melalui centralized exchange, salah satunya Indodax, ini relatif lebih dalam tanda kutip yaitu terregulasi ya dan juga safe, sehingga teman-teman harus ya menyerahkan data yang teman-teman miliki. Itu bedanya ketika teman-teman menggunakan CEX atau centralized exchange. Tapi kalau teman-teman menggunakan decentralized exchange, itu teman-teman tidak perlu ya melakukan KYC atau know your customer. Jadi di sini ketika teman-teman sudah diverifikasi akunnya, teman-teman bisa melakukan deposit. Jadi deposit itu apa? Deposit itu proses memasukkan uang ya, uang fiat yang kita miliki ya ke dalam exchange kripto ya. Kalau withdraw itu kebalikannya ya. Kalau withdraw itu teman-teman mencairkan kripto yang teman-teman punya ya untuk jadi fiat yang ditransfer ke bank akun teman-teman semuanya. Cara untuk teman-teman bisa deposit ya. Jadi teman-teman bisa ya deposit itu dua cara, yaitu satu, teman-teman menukarkan fiat ya untuk masuk ke dalam exchange. Yang kedua, teman-teman bisa ya transfer USDT ya atau kripto dari wallet lain ke centralized exchange atau di sini pakainya bisa Indodax. Nah, sekarang kita langsung masuk ya ke bagian tutorial tradingnya. Jadi
sebelum saya menjelaskan ya gimana cara tradingnya, di sini ada dua tempat ya yang harus teman-teman perhatikan di dalam akun yang teman-teman miliki. Itu adalah satu wallet, yang kedua adalah marketplace. Wallet itu apakah ya? Wallet itu adalah dompet ya, atau dompet kripto yang teman-teman miliki. Karena kan saya bilang ya tadi, kalau teman-teman trading di pasar spot, itu kan teman-teman punya dompetnya ya. Apa nih fungsinya dompet di dunia nyata ya? Kan naruh uang ya. Sama seperti ini ya. Jadi teman-teman kan kripto itu kan dalam tanda kutip itu kan currency ya. Jadi teman-teman menyimpan currency yang teman-teman miliki ya di dalam dompet digital itu, atau di dalam dompet cryptocurrency itu sendiri. Kalau di dalam central exchange ya, teman-teman itu sudah built-in app ya, wallet di dalam kripto ini. Ya, jadi teman-teman tinggal pakai aja. Nah, di sini ada berbagai aset ya teman-teman yang bisa teman-teman lihat. Nah, ini yang aset paling atas ya, ini adalah IDR ya, atau Indonesia Rupiah ya. Dimana di sini bisa teman-teman peroleh ya ketika teman-teman deposit dari bank account ke dalam platform exchange ya. Ini nanti IDR ini ya bisa kita tukarkan ya dengan kripto. Nah, ini selanjutnya di bawahnya ada Bitcoin ya, ini ada One Inch, AAV ya, ABBC, EBIS ya, ACH ya, dan lain sebagainya. Jadi ini semua adalah aset-aset yang bisa kita depositkan ya dalam platform Indodax ya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini estimasi nilai rupiahnya ini kan 0 teman-teman. Apa artinya ya? Karena teman-teman tidak memiliki ya aset ini ya. Jadi teman-teman kan hanya ya memiliki rupiah ya. Tapi nanti ketika teman-teman ya masuk ke dalam yang kedua ini saya jelaskan, yaitu adalah marketplace-nya. Ketika teman-teman masuk di sini ya, akun-akun di bawah ini tidak nol lagi. Jadi ketika teman-teman membeli Bitcoin ya, misalkan nanti di wallet, otomatis ya di sini akan terisi ya nilainya ya. Karena di sini kan misalkan saya punya estimasi nilai rupiah itu 10 juta. Ketika saya beli Bitcoin senilai 10 juta ya, di wallet ini rupiah saya nanti akan jadi 0, dan juga nilai dari Bitcoin saya akan menjadi 10 juta. Oke, kalau gitu kita coba masuk ke dalam marketplace-nya. Nah, jadi marketplace ya ini adalah tempat perdagangan utama ya. Kalau di sini ada beberapa tabulasi ya, yang paling kiri itu adalah favorit. Ini nanti ketika kita memfavoritkan ya koin-koin tertentu, kita bisa kasih flag seperti ini. Nah, ini bisa masuk di dalam favorit. Jadi fungsinya favorit ini adalah suatu watchlist ya. Jadi ketika teman-teman lihat ya ada suatu misalkan aset yang menarik ya. Misalkan saya lihat ini aset yang menarik. Saya bisa flag ya. Dan kemudian saya bisa perdagangkan di kesempatan yang selanjutnya ya. Misalkan saya mau trade ada ketika ada harganya di rentang sekian. Nah, ini jadi teman-teman bisa kasih favorit ya, atau di sini teman-teman kasih flag ya. Nah, kemudian di sini ada IDR markets ya, di mana pair-nya ini adalah /IDR. Ini maksudnya apa Kak? Jadi ketika di sini teman-teman membeli ya Bitcoin ya dengan pair ya Bitcoin/IDR ya, ini artinya teman-teman membeli Bitcoin ya dan juga menukarkan IDR atau menjual IDR yang teman-teman punya ya. Terus yang kedua ya ada USDT market ya. Maksudnya apa USDT market? Jadi ketika teman-teman di sini membeli Bitcoin ya, ini teman-teman menukarkan USDT yang teman-teman punya ya. Jadi dalam tanda kutip teman-teman membeli Bitcoin, teman-teman menjual USDT. Lalu ada pertanyaan ya, apa bedanya IDR market dan USDT market? Jadi ketika teman-teman trading ya menggunakan atau di dalam IDR market, itu teman-teman membeli suatu aset kripto dan menukarkan IDR yang teman-teman punya ya. Tapi kalau di sini teman-teman pakai USDT market, yaitu teman-teman membeli suatu aset kripto dan menukarkan USDT yang teman-teman miliki. Jadi USDT itu apa? USDT itu merupakan stable coin ya yang umum digunakan di market kripto, biasanya adalah menggunakan ya currency US dollar. Jadi USDT itu nilainya sama dengan 1 US dollar. Yang mana stable coins ini ya bisa teman-teman peroleh di sini ya. Ketika di sini teman-teman mau menukarkan ya IDR kalian dengan USDT ya, teman-teman bisa membeli di bagian stable coin ini. Lalu muncul pertanyaan, kira-kira kalau kita trading di Indonesia ini lebih baik pakai yang mana, IDR market atau USDT market? Jadi saya sarankan menggunakan IDR market. Kenapa? Karena likuiditasnya ya ini banyak yang masih di sini menggunakan IDR ya atau rupiah. Jadi teman-teman pastikan ya ini trading dengan pair yang mana memiliki volume yang paling tinggi.
Apa itu volume? Jadi volume itu adalah besaran perdagangan yang dilakukan oleh para trader. Jadi ketika suatu aset itu diminati ya, aset itu akan memiliki volume yang tinggi karena banyak orang yang memperdagangkan, entah itu membeli atau menjual. Tapi kalau teman-teman di sini aset itu volumenya itu rendah ya, itu berarti sedikit yang memperjualbelikan aset itu. Karena apa? Karena mungkin aset itu kurang diminati. Oke ya. Jadi di sini ada banyak sekali ya naratif-naratif yang bisa teman-teman pilih ya, ada DeFi atau Decentralized Finance, NFT atau gaming, Metaverse, Layer 1 and 2 ya, innovation dan juga koin baru. Kadang di sini teman-teman bisa cari ya koin baru apa yang baru di listing di Indodax, karena biasanya koin baru itu memiliki kecenderungan ya untuk naik karena para investor ya ini cenderung melihat ya potensi dari koin-koin baru yang bermunculan, sehingga seringkali ya koin baru ini dipilih ya untuk diperdagangkan. Oke, kalau gitu kita coba langsung trading ya di IDR Markets ya. Nah, jadi di sini ya di IDR Markets bisa teman-teman lihat ya, ada beberapa informasi ya di dalam tabelnya ya. Satu adalah informasi nomor ya, dua adalah informasi pairnya ya. Terus kemudian ada nama asetnya, kemudian harga terakhir ya dalam IDR, dan kemudian ada volume ya, ini volume yang sudah saya jelasin sebelumnya. Kemudian ada perubahan ya dalam presentase ya dalam 24 jam terakhir, dan ini saldo ya. Ketika saya di sini nggak punya dalam tanda kutip barang ya, ini saldonya ini akan nol ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman mau trading, kalau teman-teman mau scalping ya atau teman-teman mau day trading, itu langkah yang paling bijak teman-teman adalah cari aset dengan volume perdagangan paling tinggi ya. Di sini dalam volume 24 jam terakhir ya, yang paling tinggi itu ada asetnya USDT ya, stablecoin, yang mana volume perdagangannya ya 24 jam terakhir itu sampai 57 miliar rupiah ya. Kemudian kedua Bitcoin volumenya 24 miliar rupiah. Oke. Dan kemudian ada ETH, SOL, XRP dan DCT ya. Dari sini teman-teman bisa mensortir ya mana yang volumenya paling tinggi dan juga paling rendah dengan cara klik di bagian sini. Nah, ini kelihatan ya. Volume yang paling rendah ya 24 jam terakhir itu aset SFP ya, atau SafePol ya. Yang mana volume perdagangannya kecil sekali ya, sampai hanya ya 13.500 rupiah. Oke. Tapi kita selalu ya cari yang volumenya paling tinggi supaya apa ya? Supaya technical analysis yang kita gunakan itu relevan, teman-teman. Apa artinya relevan ya? Karena ketika aset itu diperjualbelikan, jadi kan kita bisa melihat ya dengan objektif ya. Kira-kira aset ini mau bergerak kemana? Jangan sampai teman-teman ini ya melakukan technical analysis ya, tapi pada koin-koin yang volumenya kecil itu kadang kurang relevan. Kenapa? Karena kan itu nggak diminati. Jadi teman-teman nggak bisa dengan jelas ya melihat kecenderungan pasarnya itu seperti apa ya, kecenderungan psikologis dari para pelaku pasarnya seperti apa. Jadi ya teman-teman sulit ya nanti technical analysis itu valid dalam koin-koin yang dalam tanda kutip ya kurang diminati, sehingga ketika kita mau trading ya, apalagi kalau kita mau scalping atau day trading yang mana hasilnya itu keluar beberapa jam kemudian ya, bahkan beberapa menit ke depan, itu teman-teman harus cari yang volumenya paling tinggi. Oke. Jadi misalkan di sini saya mau trading ya aset Solana ya, atau SOL/IDR. Ya, teman-teman klik ya di sini Solana. Nah, ini adalah laman utama dari pair Solana, jadi SOL to IDR ya, atau SOL market ya. Dimana teman-teman lihat ya, ini satuan harganya ini dalam IDR ya. Harga terakhir ya, last price-nya itu adalah 1.155.000. Dan 24 jam terakhir ya, ini mengalami perubahan 6,27%. Ya. Harga terendahnya ya, 24 jam terakhir itu 1.072.000 ya. Dan harga tertingginya 1.180.000. Volume 24 jam terakhir ya itu sampai 9,6 miliar ya dalam rupiah. Nah, dan selanjutnya ya di sini ada chart ya dari Solana itu sendiri, oke. Dan kemudian ya di bagian kanan ini ketika teman-teman mau pindah pair lain ini bisa ya. Teman-teman juga bisa cek ya chart room-nya di sini, karena banyak sekali ya teman-teman yang misalkan di sini komen-komen ya tentang aset tertentu. Tapi ingat ya teman-teman, hati-hati ya, always do your own research, karena seringkali teman-teman yang komen di sini tuh dalam tanda kutip ya, ini kadang ya itu hanya trolling aja, jadi nggak bisa informasinya kita anggap serius ya. Tapi bisa ya ini kita jadikan ya tempat ya untuk kita lihat ya, cek ombak ya, dan juga cek gimana sih ya animo dari masyarakat yang trading kripto ini. Oke. Di sini juga ada news flash ya.
ini tidak terkait ya dengan news tentang Solana ya, tapi overall ya dari platformnya itu sendiri. Nah, kemudian ya di bawah sini ya ini adalah order booknya ya teman-teman. Apa itu order book? Jadi order book itu tempat antrian ya, pembelian dan penjualan. Jadi di market keuangan ya, terutama di sini kripto, itu kan market itu kan tempat ya bertemunya penawaran dan juga permintaan. Jadi permintaan itu ya orang yang mau membeli suatu aset. Kalau penawaran itu adalah orang yang mau menjual suatu aset. Nah, order book sendiri yaitu adalah alat yang mana menyediakan suatu matching system, yang mana mempertemukan ya antara permintaan dan juga penawaran ini. Jadi pembeli dan penjual ini dipertemukan di dalam order book ini, oke? Dan kemudian di sini ya ada riwayat transaksi ya, kita masih kosong, dan juga di sini aktivitas market itu adalah aktivitas jual beli ya yang terjadi secara real time ya. Dimana di sini ya kita bisa melihat ya transaksi apa aja yang dilakukan ya para investor kripto ya di sini ya teman-teman. Nah, yuk kita coba analisa kira-kira ini marketnya Solana ini mau kemana ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman di sini mau trading Solana ya, ini teman-teman bisa ya klik full screen ya, yang mana teman-teman akan diarahkan ya menggunakan platform TradingView dengan ilustrasi yang jauh lebih besar ya, sehingga mempermudah ketika teman-teman mau melakukan analisa. Jadi pertama ya kita lihat dulu ya. Ya ini kalau kita lihat ya weekly chartnya ya, ini momentum yang sangat bullish ya Solana, di mana di sini kita lihat ya volume perdagangannya meningkat diikuti dengan harga yang terus meningkat. Jadi bias yang harus teman-teman miliki ya ketika market itu naik, ini teman-teman adalah melakukan pembelian, oke? Nah ini kalau kita lihat ya daily chart dari Solana, ini ada kecenderungan yang terus bullish ya, artinya harga ini akan terus beranjak naik. Kenapa saya bisa bilang demikian ya? Karena ini kalau kita gambar trendline ya dari titik ini ya ke titik ini ada kecenderungan continuation ya, atau harga terus naik ke atas. Terus kalau kita lihat ya di sini ya, ini ada area support ya atau pembelian, yang mana ketika harga ya tetap ya berada di atas support ya, itu kecenderungannya itu adalah bullish ya teman-teman. Jadi harga bisa naik terus ke atas. Tapi kalau misalkan harga ini turun ke bawah ya dan menembus support ini, itu tandanya ada potensi suatu bearish reversal ya, atau harga itu akan bergerak turun. Jadi ya di sini kita bisa membuat suatu setup ya trading ya, atau setup pembelian ya, di mana kita bisa membuka pembelian di sini ya dengan stop loss ya atau area invalidasi ya di bawah support ya. Kita misalkan bisa tarik ke sini ya, ke 19. Kita bisa tarik ke sini ya, ke 900.000 ya. Dan kemudian target profitnya ya, ini teman-teman harus lihat ya risk to reward rasionya di sini. Jadi risk to reward rasio itu harus lebih dari 1:2. Kalau bisa 1:3 ya, atau 1:5 misalkan, itu jauh lebih baik. Nah ini kita bisa tarik ya target profitnya. Ini bisa kita tarik ya sampai ke angka 2 juta ya. Kenapa kok 2 juta ya? Karena kita bisa gunakan 2 juta ini sebagai suatu psychological resistance ya, atau area target jual psikologis, di mana angka-angka psikologis tertentu ya seperti 1 juta ya, 1.500.000, 1.800.000 ya, atau 2 juta itu bisa kita jadikan suatu target ya teman-teman. Karena di sini kita area invalidasinya lumayan ya 20%, sehingga di sini ketika kita ingin rasio 1:3 ya, ini targetnya kita harus lebih dari 20% ya. Di sini kita ya targetnya itu adalah 70%, sehingga di sini risk to reward rasionya yaitu adalah 1:3. Lalu gimana ya cara kita mengeksekusi ordernya ya? Di sini teman-teman bisa ya buka di bagian sini ya. Ketika teman-teman mau membeli Solana ya, ini teman-teman lihat ya page bagian kiri ini. Kalau teman-teman udah dalam tanda kutip punya barang, teman-teman mau jual Solana, ini di bagian kanan sini, oke? Jadi ketika teman-teman mau membeli, yaitu ada 3 sistematika yang bisa teman-teman gunakan. Ya, satu, teman-teman bisa pakai limit order. Kedua, teman-teman bisa pakai market order. Yang ketiga, teman-teman bisa pakai stop limit order ya. Jadi limit order itu apa? Jadi limit order itu ketika kita menghendaki ya membeli harga dalam tanda kutip ya. Nah, apa itu limit order? Jadi limit order itu merupakan suatu keadaan di mana kita menghendaki untuk membeli ya aset dalam harga tertentu. Tapi balik lagi, karena itu kehendak kita ya, kadang market itu nggak
memberikan ya apa yang kita inginkan ya, sehingga kadang limit order ini ya dalam tanda kutip ini tidak dapat ya, karena kan kita akan antri di sini ya, kita antri di order book ya. Ketika kita mau misalkan membeli Solana ya dalam harga 1 juta ya 150.000, oke. Tapi ternyata di dalam order book ya harga kita itu nggak dijemput ya, karena nggak ada yang mau jual dengan harga yang kita inginkan, sehingga kita ya nggak bisa dapat barang, oke. Itu kalau kita pakai limit order. Tapi kalau di sini kita pakai market order, itu kita secara otomatis ya akan dapat barang dalam tanda kutip ya. Karena apa ya? Karena secara otomatis ya sistem ini memberikan match yang terbaik ya, atau kita akan dapat barang dengan dalam tanda kutip ya harga terbaik. Terus stop limit ini apa ya? Stop limit ini adalah suatu fitur ya yang bisa kita pilih ya ketika kita mau membeli dalam limit ketika harga ini reach suatu price level tertentu ya. Jadi order kita ya akan tertrigger ya ketika harga ini bergerak ya ke dalam arah tertentu, oke. Tapi untuk mempermudah ya di sini tutorialnya ya, dan juga karena jumlah estimasi aset ya ini tidak terlalu banyak ya dalam contoh ini, kita bisa coba ya pakai market instant, oke. Dimana di sini ya teman-teman bisa sesuaikan ya leadernya ini jumlah yang ingin teman-teman investasikan ya. Misalkan ini saya mau 50% ya, berarti 50% dari 10 juta yang saya miliki itu adalah 5 juta. Ini bisa ya teman-teman gunakan ya untuk membeli Solana. Kemudian saya klik ya di sini, oke. Nah, ini otomatis ya saya sudah memiliki saldo Solana ya. Ini saldo Solana saya sebanyak 4,29, oke. Jadi otomatis ya ini saya sudah punya barang ya. Sehingga selanjutnya ya teman-teman bisa ya pasang stop loss-nya ya, atau jadi di sini teman-teman bisa pasang stop loss ya, dalam tanda kutip ada 2 stop loss ya, hard stop ya atau soft stop ya. Kalau soft stop ya teman-teman nggak perlu ya pakai stop loss dalam sistem, jadi teman-teman pantau harganya setiap hari, baru kalau dia misalkan tembus ya dari titik ini ya teman-teman bisa melakukan stop loss secara manual atau menjual aset secara manual. Tapi teman-teman di sini ya juga bisa ya put stop loss ya dengan cara di bagian stop limit, oke. Jadi stop price-nya ya ketika harga misalkan sudah turun ya ke sini ya ke 900.000 misalkan, oke. Saya mau ya limit jual ya di misalkan 899, oke. Nah di sini jumlahnya ya teman-teman sesuaikan ya. Kalau mau teman-teman buang semua aset ya ke stop loss, ini teman-teman bisa 100%. Oke, teman-teman klik di sini place order. Nah, jadi di sini ya teman-teman sudah terpending ordernya ya. Jadi teman-teman bisa lebih santai ya ketika teman-teman pakai hard stop. Jadi teman-teman tidak perlu mantengi harga tiap hari karena otomatis stop loss ini akan tertrigger ya ketika harga itu sudah mendekati price point tertentu. Oke teman-teman, itu adalah tutorial ya ketika teman-teman mau trading spot ya menggunakan platform Indodax. Jadi teman-teman pada dasarnya untuk memperoleh keuntungan yaitu nggak harus ya pakai leverage yang tinggi ya, nggak harus pakai pasar derivatif. Tapi kalau teman-teman ya bisa memperoleh keuntungan ya secara konsisten bahkan di market spot, ini akan jauh ya lebih sustain dalam jangka panjang. Karena di sini tidak ada risiko likuidasi dan juga teman-teman bisa trading dengan psikologis yang lebih santai. Oke, karena kesehatan mental kita itu juga berpengaruh dalam profitabilitas kita ketika kita trading dalam jangka panjang. Oke, kalau gitu cukup video tutorial trading spot kali ini ya. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.